Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada alaina as-salata was-siyam wa ghairahuma min arkanil Islam wa anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa shifaa'an wa rahmatan lil mu'minin wa huwa alimun hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku seiman rahimakumullah. Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bagaimana cara beribadah? Allah jelaskan lewat Rasulnya. Allah jelaskan lewat para malaikat. Bagaimana cara ibadah yang diridhai oleh Allah. Karena itu kita sebagai makhluk yang diciptakan untuk beribadah, jin juga diciptakan Allah untuk beribadah, maka ada larangan, ada perintah. Ada yang diperintahkan untuk melakukan, ada yang dilarang. Orang yang patuh dengan perintah, menjauhi larangan, itulah hamba Allah yang taat. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Dulu di bumi ini yang menjadi khalifah adalah jin. Karena memang dalam Al-Quran ketika Allah menjelaskan tentang manusia dan jin, itu selalu didahulukan jin. Ya, banyak yang didahulukan jin. Kemudian aturan sama, jin diperintahkan untuk tidak bikin kerusakan. Jin diperintahkan oleh Allah untuk tidak menumpahkan darah. Jadi jangan menumpahkan darah, jangan bikin kerusakan. Tapi beberapa jin melanggar. Diingatkan berulang, terus juga melanggar. Maka Allah ganti status jin sebagai khalifah, diganti dengan makhluk lain. Inilah yang diinformasikan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah. Ingat ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat. Di dalamnya ada Haris atau Azazil. Jadi ketika Allah menginformasikan ini, itu ada Haris, Azazil, yaitu yang kemudian disebut iblis. Jadi nama iblis dulu sebelum dia ablasa, tergelincir, itu namanya Haris, karena dia penjaga dari surga. Nah itu dia bisa masuk leluasa ke surga. Tahu dia pintu-pintu, tahu dia. Kemudian Azazil, dia bosnya malaikat. Ibadahnya kepatuhan kepada Allah itu di atas malaikat. Maka Allah ajaklah, karena memang Allah menyuruh supaya suatu urusan itu musyawarah. Wasyawirhum fil amri. Jadi Allah menyuruh tapi dia mempraktekkan. Ini hebat. Ini perlu dihayati ini.
Allah memerintahkan, tapi dia juga mempraktekkan. Apalah salahnya, langsung aja dia ganti tanpa ngajak-ngajak malaikat dan iblis atau Haris. Pindah dia, seolah-olah di sini dia musyawarah. Aku mau jadikan khalifah di muka bumi. Artinya apa? Khalifah yang ada, yaitu jin, akan kuganti itu. Atau dicabut SK-nya, gitulah kira-kira bahasa bebasnya begitu. Apa jawab malaikat? Apakah engkau akan ciptakan di muka bumi itu makhluk? Hanya dia ini. Man di situ, untuk sementara saya tidak memakai kata orang. Karena orang belum ada. Coba diingat, orang belum ada. Ya. Aku mau ciptakan di muka bumi itu man, makhluk. Ya. Apa jawabnya? Malaikat, kenapa engkau ciptakan makhluk yang akan bikin kerusakan dan menumpahkan darah? Apakah malaikat ini menerka-nerka? Enggak. Karena sebelum diajak, itu Allah perintahkan kepada iblis, Haris dan Azazil, bosnya malaikat tadi, kepada pasukannya malaikat, menghancurkan seluruh jin. Seluruh jin yang bikin kerusakan di muka bumi. Jadi kira-kira beginilah, kalaupun tidak tepat betul analoginya, seperti umat Nabi Nuh lah, gitulah kira-kira. Jadi seluruh umat Nabi Nuh yang engkar musnahkan, tinggalkan yang baik-baik, atau yang di atas kapalnya, itulah kira-kira. Jadi seluruh jin yang buruk itu dimusnahkan. Ada yang baik? Ada, sebab jin itu ada yang soleh. Nah ketika tinggal yang baik-baik, itu ada perjanjian. Bahwa seluruh jin itu tidak boleh tinggal di tempat yang manusia menempatinya. Jadi tempat dia adalah di hutan belantara dan di lautan, samudra. Itu makanya kita kalau datang ke tempat yang seperti hutan, di laut, itu diucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Itu janji. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, hancur seluruhnya. Maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk mengambil bahan baku di bumi, untuk menciptakan makhluk yang akan pengganti jin tadi. Itulah tanah. Ya, maka Allah katakan manusia diciptakan dari tanah. Nanti iblis alasannya kan juga itu. Kemudian Allah bentuklah jasad Adam, pengganti khalifah ini dengan tangannya sendiri. Nah, ini jangan dibayangkan pula tangannya, imani aja. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Udah. Allah bentuk jasad Adam dengan tangannya sendiri dan belum ditiupkan roh. Nah, ketika badan Adam sudah tercipta, maka si bakal jadi iblis ini, itu lihat. Masuk ke rongga-rongganya itu masuk dia. Ya. Tahu betul dia sudut-sudut tubuh manusia ini, tahu betul dia. Tapi belum ditiupkan roh. Maka Allah bilang, aku mau ganti khalifah di muka bumi. Malaikat mengatakan, kenapa engkau ciptakan lagi makhluk yang akan bikin kerusakan dan menumpahkan darah? Nah, ini dari pengalaman dia memusnahkan jin tadi sebetulnya. Tapi ada terselip di situ dengan kata-kata, kami kan bertasbih mensucikan engkau. Ada keinginan dia untuk jadi khalifah tadi. Nggak usah lagi yang lain, kami aja lah. Begitu kira-kira. Tapi yang disodorkan oleh malaikat adalah zikirnya. Kemantapan imannya. Hati-hati ini. Ya, jawab Allah apa? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Untuk jadi khalifah di muka bumi tidak cukup dengan zikir saja, tidak cukup dengan iman saja. Itu kira-kira. Nah, iblis ada keinginan juga, Haris ada juga keinginan. Makanya nanti oleh Allah tidak langsung, kalian tidak boleh bicara, tidak begitu. Oke, kita diuji sekarang. Makhluk yang akan aku jadikan khalifah ini, apa keunggulannya daripada engkau, hai malaikat? Ini enak nih. Engkau kan mengatakan kami berzikir, kan engkau membutuhkan zikir, pujian, ya oke. Maka diuji. Allah pernah mengajar malaikat, dan Allah ajar pula Adam yang akan jadi khalifah ini. Wa 'allama Adamal asma. Diajarkan kepadanya. Kemudian baru diadu, hai
Malaikat, coba beritahu ini. Malaikat katakan, la ilma lana illa ma 'allamtana. Artinya apa? Malaikat betul bisa dia menerima ilmu dari Allah, tapi tidak bisa mengembangkan. Illa ma 'allamtana. Sementara bakal jadi khalifah ini, si Adam, manusia ini, dia bisa mengembangkan ilmu yang diajarkan oleh Allah. Maka malaikat ngaku, betul. Kami kelemahan kami di bidang ilmu. Kalau zikir kami hebat. Nah, makanya kan ada malaikat yang kerjanya berzikir, yang baca subhana rabbiyal azimi dan lain sebagainya itu. Ya, itu betul. Tapi tidak bisa khalifah di muka bumi. Yang akan mengolah bumi ini cukup dengan iman saja, tasbih-tasbih saja nggak bisa. Nah, si iblis ketika diuji, ditiupkan ruh oleh Allah ke jasad Adam, kemudian disuruhkanlah malaikat yang tadi sudah ngaku kehebatan yang akan menjadi khalifah ini, pengganti ini, ya, disuruh sujud, sujud dia. Iblis nggak mau. Di sini iblis diuji ini. Kau nonjolkan ilmumu. Apa kata dia? Nggak mungkin aku sujud kepada dia, ya Allah. Saya lebih hebat dari dia. Dia kan dari tanah, aku kan dari api. Nah, ini coba tengok. Ilmu ini. Ilmu. Memang Allah katakan, aku ciptakan jasad manusia itu dari tanah. Apakah ada Allah membantah kepada iblis? Kau bohong tuh. Ini kuciptakan bukan dari tanah. Enggak. Karena dia tahu tanahnya tadi, roh belum. Padahal sudah ditiupkan roh. Ya, dia nggak tahu kemuliaan Adam itu bukan hanya di fisik tapi di rohnya. Nggak tahu dia. Akhirnya apa alasannya? Dia kan dari tanah, aku dari api. Ada semacam penjelasan di ayat itu berulang-ulang. Jadi Allah bukan sekali langsung marah, enggak. Kemudian disuruh lagi, sujudlah. Ya. Oh, ditambahnya lagi, aku takkan pernah sujud kepada yang diciptakan dari tanah. Apa kata Allah? Ini kan tanganku yang menciptakan dia. Aku takkan pernah sujud kepada yang engkau ciptakan dengan tanganmu sendiri. Masya Allah. Sudah itu diurainya tanah lagi. Min salsalin min hama'im masnun. Ya Allah, aku takkan pernah sujud kepada yang engkau ciptakan dari tanah. Lihat. Diurainya tanah. Jadi ahli betul dia di bidang geologi. Ilmiahnya mantap. Tapi imannya keropos. Karena sombongnya. Mana buktinya? Iblis, kau tidak bisa jadi khalifah di muka bumi. Keunggulanmu dengan ilmiah ya, tapi imanmu keropos, zikirmu nggak mantap, rusak sudah zikirmu. Sebelum ini kau bagus, sekarang rusak udah. Coba uji, nggak percaya, aku godalah yang kuciptakan itu. Digodanya, ya udah goda, salah, marah Allah. Tapi ingat, ini kesalahan ini jangan langsung apa, karena iblis memakai nama Allah. Ini biasa ini. Ini pengkhianat tingkat tinggi itu selalu memakai orang-orang hebat, orang-orang baik. Ya. Maka Adam terkecoh. Tak mungkin rasanya makhluk ini berbohong. Ya. Karena dia memakai nama engkau ya Allah. Ya. Woi. Apa kata Allah? Pokoknya aku sudah larang kau keluar. Keluar. Coba tengok. Sekali Adam bersalah, ini kekuatannya. Sekali Adam bersalah, setelah itu tidak ada kesalahannya lagi. Tapi iblis bersalah langsung terus buat salah dan malah pengkhianat, malah menzolimi. Di sini kelemahannya. Bukankah aku sudah katakan yang jadi khalifah itu adalah yang mantap zikirnya, mantap fikirnya, mantap imannya, mantap ilmunya. Dan itu ada pada Adam, ada pada manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, maka keluarlah hadis Nabi, kullu bani Adam al-khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Seluruh keturunan Adam pasti punya salah. Sebaik-baik orang yang bersalah yang mau bertobat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dan ini menarik sebenarnya untuk dikaji lebih mendalam peristiwa ini. Atau ada lagi analisa bahwa ini sebetulnya suksesi pertama, ya, pergantian kepemimpinan. Ini hati-hati, ya. Jadi inilah dia, ya, peristiwa keluarnya hadis. Boleh kita memang kita akan ada salah, tapi sebaik-baik orang yang bersalah yang mau bertobat. Ada dua yang didapat oleh orang bersalah kemudian bertobat dan tidak mengulangi. Pertama, menenangkan jiwanya.
Karena yang membuat hidup ini tidak tenang dosa, bukan kurang harta, tidak. Dan malah bukan sakit, tapi dosa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membuat Allah gembira segembira-gembiranya. Ya, jadi dua. Membuat Allah gembira ketika seseorang bertobat. Kemudian membuat yang bersangkutan jiwanya tenang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Allah adil. Iblis tahu, mau menggoda, mau bikin maksiat, silakan, tapi kau tanggung resikonya. Ya. Nah, tapi manusia, karena tadi sebenarnya Adam takkan mau, tapi karena dipakainya nama Allah, terkecoh Adam. Tidak mungkin rasanya dia akan berbohong, ya, dengan memakai nama engkau. Maka Allah sayang, Allah ajarkan kepadanya. Iblis tidak mau diajar oleh Allah cara bertobat, tidak mau, tapi Adam mau. Maka dibaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Artinya apa? Allah adil, silakan iblis, kau menggunakan kekuasaanmu, caramu untuk menghancurkan Adam dan keturunannya. Tapi aku akan beri mereka petunjuk bagaimana supaya kau KO. Karena itulah ada setiap hari kita meng-KO-kan iblis dengan sholat kita, dengan puasa kita, dengan zikir kita, dan lain sebagainya. Ya. Ada lagi yang datangnya bulanan, ada yang datangnya tahunan. Ini nanti Ramadan, itu meng-KO-kan iblis. Mudah-mudahan kita semua tahu rahasia untuk meng-KO-kan iblis, karena iblis adalah makhluk Allah yang pekerja keras. Hati-hati, makhluk yang kerja keras selalu menderita. Tapi Allah menunjuki orang yang patuh kepadanya bukan kerja keras, tapi kerja cerdas. Bagaimana caranya? Dengan cara beriman, dengan cara berilmu, dan etos kerja yang tinggi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.